Ya, kita mungkin mulai buka topik baru ya tadi kaitannya tadi itu. Silakan dilanjutkan, mungkin bisa disampaikan poin-poinnya secara apa namanya komprehensif. Silakan Pak dilanjut, mungkin disampaikan poinnya, ada yang mau ditanyakan atau apa. Jadi gini ya, memang Kristen dan Islam itu saya katakan kalau di Muslim kan tauhid. Tauhid itu kan menyekutukan, menjadi satu. Jadi kesatuan. Kalau di Kristen kan Isa. Isa itu berbicara tentang Isa kemahaan itu. Jadi ya dalam hal ini pun berbeda. Berbeda. Kalau di Kristen Allah itu memiliki firman. Firmannya di dalam dirinya. Kalau di Muslim saya tidak tahu apakah Allah memiliki firman di dalam dirinya. Nah, di sini. Terus bagi kami ada firman. Biarkan Pak Erben dulu selesai Pak, nanti Pak mungkin bisa. Iya, jadi firman yang ada di dalam diri Allah itulah yang diutus jadi manusia, itulah Yesus. Atas dasar itulah maka Yesus disebut adalah firman Allah. Kalau di Muslim saya tidak tahu ya, karena seperti tadi Pak Tristan bilang, firman itu ya kehendak. Ketika Allah berkehendak baru ada firman. Jadi pengertian firman ini apa sebenarnya di Muslim? Itu kalau di Kristen firman itu berbicara ilmunya Allah, pengetahuan Allah, pikiran Allah, hikmat Allah, dan sifatnya itu kekal dalam diri Allah. Karena dia memiliki keberadaan sebagai firman, maka disebut pribadi. Pribadi itu kan artinya realita konkret, atau bisa disebut hakikat keberadaan. Itu aja dulu. Kalau di Muslim seperti apa posisi firman itu? Ya, apakah Pak Munir ingin menanggapi? Silakan Pak Munir. Jelaskan dulu Pak Munir. Menurut Pak Munir itu firman Allah, apa hubungannya dengan Allah? Oke, firman Allah itu adalah perkataan Allah yang bersih atau kalau masih menyatu di dalam Allah itu bisa kita dikatakan ya satu esensi dengan Allah mungkin ya. Tapi kalau dia sudah, ini mungkin nanti bisa dikoreksi ya oleh Pak Sumarlin ya. Kalau sudah keluar dari Allah itu sendiri ya itu artinya itu diciptakan ya mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi firman itu adalah suatu yang abstrak, tidak artinya bukan oknum ya. Suatu yang apa tidak terlihat ya. Adalah sarana untuk apa? Untuk berkomunikasi ya mungkin ya. Dengan para nabi mungkin atau seperti yang kita pada Nabi Musa itu kan. Jadi itu mungkin. Ya poinnya adalah firman itu kalau udah keluar dari Allah berarti itu dinamakan ciptaan ya. Bukan gitu ya. Berarti Al-Qur'an ciptaan dong, Pak. Kalau Al-Qur'an kalau mushaf ya bisa dikatakan dia mungkin ya kurang itu ini juga. Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz di ibu kitab berarti ciptaan dong. Ya kalau masalah Al-Qur'an itu tanya Pak Sumarlin lebih pahamnya. Oh, kalau bicara firman berarti bicara Al-Qur'an dong. Kehendak dong. Ya artinya kalau mushaf ya mushaf Al-Qur'an itu enggak kekal. Saya tidak bicara mushaf, saya bicara tentang Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah ya yang abadi yang ciptaan ya bukan Allah itu sendiri. Kalam Allah. Oh, kalam Allah itu jadi ciptaan. Kalam iya, karena sudah terlepas dari Allah. Waduh, Sunni apa bukan sih nih? Ya, mungkin sedikit kami luruskan ya. Kalamullah adalah ucapan pencipta kita. Ucapan pencipta kita, gairu makhluk, bukan makhluk. Ini yang diyakini oleh para pendahulu agama ini. Pak, bisa ya merujuk kepada misalnya usul sunnahnya Imam Ahmad dan selainnya. Oke, lalu Seperti Pak itu. Sumarlin, mending Pak Sumarlin pakai bahasa Indonesia dulu Pak. Khairul makhluk itu apa? Biar si Pak Munir nangkap, mengerti. Ya, gairu makhluk artinya bukan makhluk ya, bukan sesuatu yang diciptakan.
tapi merupakan bagian dari sifat-sifat sang pencipta gitu. Adapun sang pencipta sendiri memiliki banyak hal di dalam dirinya, memiliki sifat maksudnya, memiliki sifat. Di antaranya sifat al-mutakallim, sifat berbicara gitu. Kalau dia berbicara yang akan menghasilkan firman atau yang kita sebut kalimatullah gitu. Kalimatullah. Kalimatullah artinya jamak juga ya. Jadi kalimatnya Allah Subhanahu wa taala banyak ya. Dia berbicara. Dia maha berbicara sesuai dengan kebesaran dan keagungannya gitu. Tidak dibayangkan seperti apa caranya dia berbicara, apakah dia punya lidah atau apa, tidak demikian gitu. Yang jelas dia berbicara sesuai bukan dengan makhluk ya Pak Ustaz? Ya, bukan makhluk ya. gimana? Bukan Bukan makhluk. makhluk. Ya. Bukan. Oh, iya, iya. Mushafnya iya, tapi ucapannya pencipta kita bukan makhluk. Ya, kalau Gairu kalam makhluk. Allah bukan ya. 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 Nah, kata gairu makhluk ini memang ditambahin belakangan untuk menjelaskan bahwa memang kalamullah itu dulu di awalnya cukup kalamullah saja karena para sahabat memahami sudah demikian. Tapi kaum belakangan ada yang terselip ya, tergelincir akan hal ini, makanya ada penambahan gairu makhluk yang bukan makhluk. Seperti itu, termasuk juga sifatnya sifat rahim, sifat rahman ya gitu. Sifatnya juga ridha, sifat ghadab yang ada pada dirinya. Segala sifat-sifat pencipta kita adalah azali asalnya, berada pada dirinya gitu. Namun dia bukan pribadi tersendiri. Kemudian berapa banyak sifat-sifat yang dimiliki oleh pencipta kita? Sifat-sifatnya tidak terbatas. Dari mana dalilnya? Ya sebagaimana sering kami sebutkan di Zoom ini. Ya, Allahumma inni as'aluka bi ismin huwalak. Wahai Allah, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yakni nama-nama yang engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama dan juga atau nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu. Au allamta ahadam min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada hamba-hambamu gitu. Salah seorang hamba-hambamu. Awista'sarta bihi fil ilmil ghaibi indah, atau nama-nama yang engkau simpan di dalam ilmu gaib di sisimu, menunjukkan nama-nama pencipta kita tidak terbatas. Nah, kemudian apa hubungannya nama dengan sifat? Setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat kita menamakan pencipta kita dengan sifat itu gitu. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Kalau surah 43 Pak, surah 43 ayat 3 sampai 4 itu dikatakan Al-Qur'an itu ada di ibu kitab di sisi Allah. Jadi di surah 43 ini yang dimaksud Al-Qur'an itu apakah ciptaan atau bukan? Ya kalam ya, bukan ciptaan ya. Yang dimaksud perkataan-perkataan Ya, itu, yang dimaksud adalah ciptaan. perkataan-perkataan itu gitu. Adapun kitabnya sendiri, surah 43 kan jelas ya, Pak menyatakan ya Al-Qur'an ya, fil ilmil kitab. saya tidak Ya, bicara kitab Pak ya. Ya. Ya, jadi gini. Kalau bicara tentang surah 43 ayat 3 dan sampai 4, kita bisa lihat konteksnya. Itu ada di sisi Allah, Pak, bukan di dalam dia. Ya, bukan Tadi kan Pak Munir kan ada satu premis ketika dia keluar dari di situ Allah, maka itu indallah ada ya. ciptaan. Bisa mungkin Nah, dibuka, bagaimana mungkin dibaca. bisa menjelaskan? Ya. Di sini kami buka anunya, ayat berapa tadi? Ya, jadi artinya apa tuh, Pak? Ya, ini coba dibukakan ayatnya. Surah 43 ayat 3 sampai 4. Coba kami buka lah, cari ya. Tunggu bentar ya. Saya buka aplikasi dulu. Surat 3 ayat 34 43 ya. Pak, 43. Surah 43 ayat 3 sampai 4. Baik. Az-Zukhruf Pak ya. Di situ kan ada kata ladaina ya. Ladaina itu kan di sisi kami. Baik. Ya, ladaina ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan fi nafsina, di dalam diri kami. Tidak demikian. Ladaina itu menunjukkan di sisi ya. Di sisi itu bukan berarti selalu di samping atau apa. Itu sama juga kalau dikatakan di luar. Bukan fikil kan ya. Bukan fikilnya dia ya.
Kalau dikatakan ladaina mazid, ya, di sisi kami ada tambahan bagi mereka gitu. Bukan artinya dari dalam dirinya keluar apa namanya suatu esensi untuk tambahan sebagai ganjaran bagi para penghuni surga, itu bukan demikian. Tapi posisinya juga bukan di dalam dia kan? Ya, iya bukan. Bukan ya. Kalau bukan di dalam diri dia, lalu bukan juga di sisi dia, lalu artinya apa, Pak? Yang dimaksud yang dimaksud yang ada di sini, yang ada di sisinya itu adalah umul kitab itu sendiri, Allah al-Mahfuz. Ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'annya Wa di mana, Pak? innahu fi ummil kitab, di dalam kitab itu, di mana kitab itu ada di sisi pencipta kita. Sudah berupa kitab ya. Ya, Di mana? jadi Al-Qur'an itu adanya di mananya, Pak? Di dalam kitabnya atau di dalam Allahnya? Di dalam kitabnya, Pak. Di mana kitab itu adalah Di dalam kitabnya. Ya. Kitab itu ada di Berarti- mana, Pak? Makanya dikatakan fi ummil kitab. Mm. Fi ummil kitab. Berarti ladaina Al-Qur'an yang ada di aliyyun dalam hakim. kitab, yang ada di dalam kitab ini ciptaan. Jadi Al-Quran yang bukan ada, berupa buku, Pak. Udah, tapi berupa kalimat-kalimat gitu. Iya. ya, Mm. di dalam Lauhil Mahfuz itu tulisannya ditulis ya, semua tulisan-tulisan. Yang namanya tulisan ini perlu dibedakan mushafnya ya. Mushaf itu ada yang di Ya. dunia ini segala macamnya, ada yang Ya. ditulis di Ya. Lauhil Mahfuz itu ciptaan. Adapun kalam Jadi- itu sendiri, Hah? adapun kalam itu sendiri itu bukan ciptaan. Mm. Jadi Al-Qur'an ini kan sebenarnya nggak ada kata Al-Qur'an ya. Ini cuma bahasa tafsirnya doang. Karena di sini cuma ada wa inahu dan sesungguhnya iya. Di sini Iya, ya iya, ini kan, ya. inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Tapi Wa kan ini innahu kan- di sini ada waw, Nah, ada waw ataf Ya. di sini, ada waw ataf Ya. untuk menunjukkan kesinambungannya dengan yang di atas, Hmm. dan bahwa sesungguhnya dia merujuk kepada ayat 3 di atas yang dimaksud fi ummil kitab ya. Kalimat-kalimat itu ada di dalam induk kitab yang ada di sisi kami gitu. Induk kitab nah. ya Berarti ciptaan ya, ya. Lauhil Yang di Mahfuz sini ciptaan ya. Iya, Oke. kitab itu ciptaan gitu. Kalam memang bukan ciptaan gitu. Kalau kalam bukan ciptaan, tapi dia ada di dalam kitab yang ciptaan, kok bisa Bapak mengatakan bahwa itu bukan di dalam Allah? Kalamullah juga bisa ditulis di mushaf ya. Tidak mesti dia harus ini. Misalnya begini, saya mendengarkan kalam Anda saat ini kan. Saya tulis kalam Anda. Ya, ucapan Anda adalah apa namanya? Bagian dari sifat-sifat Anda ya, yang mengeluarkan ucapan itu. Seperti itu. Tidak dikatakan ucapan itu adalah Anda, tapi dikatakan ucapan Anda bagian dari diri Anda gitu. Kalam yang tertulis di dalam ibu kitab itu kan menurut Pak Sumarin ciptaan. Bukan kalamnya yang ciptaan, kitabnya. Ya. Jadi Kitabnya ciptaan. ya, kitabnya, tintanya, segala macam. Ini Kan bicara gitu. di Lauhul Mahfuz, Pak. Tidak ada tinta, Pak, di sini, Pak. Pen menulis ya. Apakah menulis Ya. dengan tinta atau apa, yang jelas tertulis begitu. Pena menulis di Lauhil Mahfuz. Yang pertama Ya. kali diciptakan adalah al-kalam. Seperti itu. Lalu kenapa bisa dikatakan Al-Quran itu bukan ciptaan? Bingung juga saya, Pak. Kalam yang dimaksud, makanya dikatakan bukan Al-Quran. Jadi kalam Al-Quran adalah kalamullah gitu. Ya, kalamullah itu bukan ciptaan. Jadi kalau yang di di antara hasil dari sifat itu bukan ciptaan. Berfirman gitu. Bukan Kalau surat ciptaan. 13 ayat 39 surat 13 ayat 39 dikatakan apa yang dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya lah umul kitab itu ciptaan juga. Kehendak dia itu ciptaan juga. 39. Mencari dulu. Yang Allahu ma yasha. Mana ini? Oh ini. Menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan. Itu ciptaan juga. Wa indahu umul kitab, kitabnya iya. Yang dimaksud adalah kalam ya. Kalau kalam bukan kalamullah ya, ucapannya pencipta kita itu bukan ciptaan. Sama dengan saya ini berbicara, ucapan saya ini ya
Berbeda saya membuat meja, ya. Maka meja itu adalah ciptaan saya, buatan saya, gitu. Tapi saya Kalam berkata, itu bukan saya juga ber termasuk kalimat, Pak. kalam itu ya, kalam al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Kalam itu adalah lafaz, ya. Kalam itu adalah lafaz. Lafzul murakkabu yang tersusun, mufidu artinya ya sunus sukutu mutakallimi alaiha. Mufidu itu artinya mengisankan. Orang kalau berhenti pada ucapan itu, dia memiliki makna yang bisa dipahami, itu namanya kalam. Dan kalam itu tersusun dari kalimat. Kalimat itu dari kata, kalau dia tunggal, kalimat. Makanya dikatakan kalimatullah. Kalimat, kalau banyak kalimat, kalimat. Kalau kalimat yang tersusun, yang yahsunus sukutu mutakallimi alaiha, itu yang mengihsankan pembicara berhenti pada ucapan itu sehingga orang paham maknanya, itu disebut kalam. Itu kalam. Jadi itu tersusun dari Quran itu kalimat-kalimat. kalam atau kalimat, Pak? Kalam itu tersusun dari kalimat-kalimat, ya. Berarti kan kalimat yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz juga dong. Iya. Lalu kenapa bisa dikatakan ciptaan? Bukan ciptaan. Ayat 43 sampai 34. Iya, kalamnya bukan Anda harus ciptaan, bedakan penulisannya kalam yang ciptaan. dengan mushaf, Mas ya. Iya, Anda harus bedakan kalam dengan iya, mushaf. Cuma ini bedanya, itu ada sendiri. mushaf di dunia, ada mushaf yang istilahnya, ada mushaf dalam bentuk duniawi, ada yang mushaf bentuk gaib, ya. Ada kalam, ada menggunakan pena untuk menulisnya. Berarti yang dibawa Jibril itu ciptaan dong? Tidak, ya. Tidak, Kan ya. Jibril membawa yang dari Lauhul Mahfuz, bukan yang membawa dari Allah. Salah paham, ya. Salah paham. Iya, coba. Sama misalnya kalau saya membaca Al-Quran, ya. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, suara saya ini apa segala macam merupakan ciptaan dari Allah sendiri. Namun esensi dari apa yang saya ucapkan itu adalah kalamullah, firman Allah, dan dia bukan ciptaan, bagian dari dirinya, namun bukan suatu pribadi tersendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memiliki kemampuan mutakallim, tapi kemampuan yang lain atau sifat yang lainnya juga. Ya, sudah kita sebutkan, ya. Merendahkan, meninggikan, mengalahkan, menundukkan, memelihara, Rahman, Rahim, dan sebagainya, gitu. Semua itu kalau bagian gitu, dari dalil, dirinya, gitu. Ya, kalau begitu dalil untuk Quran itu bukan ciptaan adanya di mana, Pak? Itu ijma para sahabat, ya. Ijma para pendahulu agama ini. Tidak kita ada disuruh, dalil di dalam Quran. Dalilnya disuruh mengikuti, ya. Disuruh mengikuti fa'in aminu bima amantum bihi faqad ihtadaw fa'innahu fi shiqaq. Jadi jika mereka Berarti beriman, surah 43, meyakini, jadi mereka meyakini sebagaimana keyakinan kalian tentang agama ini, maka mereka telah beroleh hidayah. Tapi kalau mereka tidak berkeyakinan sebagaimana keyakinannya kalian, maka kalian dan mereka itu ada dalam pertentangan. Berarti surah 13 ayat 39, surah 43 ayat 3 sampai 4 itu adalah ciptaan juga. Ciptaan semua, ya. Bukan ya, ciptaan juga, ciptaan semua ya. menurut Pak Sumarin, jadi ya. Bukan Terus, kalimatnya yang ciptaan, bukan kalamnya, Mas. Ya, kitabnya gitu, ya. Hanya saja mushafnya ini dia mushaf yang sifatnya gaib, yang kita belum pernah melihatnya. Saya kan dari tadi nggak bicara kalam. Saya nggak bicara mushaf, Pak. Saya kan nggak bicara mushaf. Saya bicaranya tentang kalamnya yang tertulis di ibu kitab. Ya, bukan kalamnya yang ciptaan. Karena kan kalam kan itu. Ya, kalam itu bukan ciptaan. Tapi dia tertulis di dalam ibu kitab, kan? Ya, tertulis. Nah, tertulisnya ini ibu bentuk kitab. tulisan. Ya, bentuk tulisan yang tertulis itulah ciptaan. Adapun hakikat dari kalam itu sendiri adalah hakikat dari kalam ya. Ciptaan. Kalau yang tertulis di dalam kitab itu adalah ciptaan, lalu kenapa di surah 85 ayat 21 sampai 22 dikatakan Al-Quran yang mulia, Pak Fekduran kayaknya belum tersimpan. Pak Fekduran mungkin salah menangkap maksud kami. Pak Fekduran tadi siapa? Pak Fekduran ingin Pak Fekduran yang Pak Fekduran maksudkan
kalam yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu apakah ciptaan atau bukan gitu kan? Iya, Iya, saya kan Ah. bicara tentang itu, bukan Iya, tentang benar. musab. ya. Hmm. Lauhil Mahfuz sendiri itu adalah ciptaan ya. Kalamnya Iya. bukan ciptaan. Kalam bukan ciptaan. Lauhil Iya. Mahfuz sendiri itu adalah ciptaan. Iya. Ya, Lauhil Mahfuz itu kitab gaib. Musab di Iya. dunia, kitab yang hadir sama kita. Namun hakikat baik yang tertulis di mushaf kita di dunia ini maupun tertulis di kitab di Lauhil Mahfuz itu hakikatnya bukan ciptaan. Jadi itu yang kami Iya. pisahkan kalimat Iya. dengan kitabnya itu sendiri, dua hal yang berbeda. Ketika kalam itu sudah tertulis, Pak ya, kalam itu sudah tulis. Saya nggak bicara musab, dari tadi saya nggak bicara musab. Ketika kalam itu sudah tertulis, berarti kan dia sudah keluar, Pak. Tidak ada pembahasan seperti itu ya, dan tidak digitukan ya. Sama saja kalau kita katakan ketika kalam Allah itu tertulis di mushaf di dunia ini, berarti dia sudah menjadi ciptaan. Tidak ya. Karena kalam itu Iya, keluar dari justru sifat itu Allah saya Subhanahu wa konsisten. Ta'ala. Ketika kalam itu Tidak sudah ada perubahan. tertulis, ya, kalam itu sudah tertulis di dalam Tidak ada Lauhul perubahan. Mahfuz, di dalam ibu Tidak ada kitab. perubahan. Tidak ada perubahan. Lalu dikatakan, Mbak, tidak ada perubahan, maksudnya gimana? Kalam tetap tetap kalam bukan ciptaan, itu kan? ya tetap bukan ciptaan. Setuju. Ya, ketika kalam itu bukan ciptaan, tetapi dia kan sudah keluar, Pak, sudah di luar daripada diri Allah. Ya, tetap bukan ciptaan. Kami setuju di situ. Bukan ciptaan dong. Berarti Bapak udah agak nangkep poin saya, Pak ya. Ya, Karena poinnya tadi bahwa saya mau ngangkat premis daripada si Pak Munir. Ya, ketika Pak Munir mengatakan ketika yang keluar dari diri Allah itu adalah ciptaan, berarti dengan secara otomatis yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, kalam-kalam Allah itu adalah ciptaan. Sedangkan Ibnu Hambali mati-matian membela bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan. Iya, tetap benar yang dikatakan. Kita mengikut apa yang dikatakan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, sebagaimana yang dia nukil dari para pendahulu. Dan ini juga dinukil ya selain beliau dari para sahabat yang lain. Saya dulu pernah ada hadisnya yang mungkin pernah saya share juga ke Pak Sumarlin yang Abu Dawud yang mengatakan inilah dalil bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan. Karena Muhammad bilang, kami lupa. Ya, tapi intinya memang Al-Quran bukan ciptaan. Tapi bisa di-share ke kami untuk tambahan ilmu. Karena banyak sekali, Pak ya, di surat 85, ini surat 85 lebih jelas loh, Pak. Surat 85 21 ayat 21 sampai 22 dikatakan Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Lagi-lagi tersimpan di kitab. Lauhul Mahfuznya ciptaan, namun firman itu sendiri bukan ciptaan. Lalu ada lagi kan di surah Al-Hajj ayat 70, surah 6 ayat 115, 115 ayat 6 sekian. Banyak sekali, Pak, dalil-dalil menyatakan kalimat-kalimat gitu loh. Jadi ketika dia sudah keluar dari diri Allah, ya Al-Quran sendiri menyatakan dia tetap bukan makhluk. Iya. Iya kan? Saya sih nggak mau menentang Pak Sumarlin, cuman saya hanya mau mencari tahu premis dari Pak Munir yang mengatakan sesuatu yang keluar dari diri Allah itu adalah ciptaan. Ketika itu ada ciptaan, kenapa Al-Quran bisa dikatakan itu bukan ciptaan? Itu aja sih, Pak. Gimana tadi, Pak? Saya lagi mau membaca chat. Iya. Ketika Pak Munir mengatakan sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah ciptaan, lalu saya mau mencari tahu kenapa Al-Quran itu bukan ciptaan, sedangkan kalamnya Allah itu yang berupa suara, perkataan, dan juga kalimat. Karena setahu saya kalam itu adalah lafzi dan nafsi, itu pun bukan ciptaan, Pak. Nanti saya bisa kasih dalilnya bahwa lafzi dan nafsi itu tidak pernah dikatakan itu ciptaan. Iya, bukan ciptaannya. Hanya bukan ciptaan.
Karena hanya Ya, aliran siapa? yang saya maksud Asywarya apa adalah siapa saya lupa yang mengatakan nafsi itu mushaf, ciptaan, ya. lapsi bukan ciptaan. Kan lucu gitu. Ya, Mu'tazilah. Kalau nggak salah ini. Bukan Mutazilah, siapa tuh lupa? Assyria atau siapalah, saya kurang ini gitu lupa. Karena yang ada di dalam Quran, mushafnya Quran sendiri ya, mushaf Quran yang beredar sekarang ini itu dikatakan itu ada lapsi dan nafsinya. Lapsi nafsinya Allah. Tetapi ketika tinta yang menulis itu bukan. Itu memang ciptaan. Kertas yang ditulis itu memang ciptaan, tetapi lapsi dan nafsi itu tetap kalam. Itu tetap bukan ciptaan. Ada juga dari Ibnu Kumayyah ya, lupa saya. Itu dia menyatakan yang tertulis letter of Al-Quran is not created. Ayat-ayat Al-Quran itu tidak diciptakan. Karena kalau ayat-ayat Al-Quran diciptakan, maka otomatis yang menciptakan daripada ayat-ayat itu bukannya Tuhan, bukannya Allah, tetapi manusia. Dia berpikir seperti itu. Ya, jadi jelas ya bahwa mushaf Al-Quran itu adalah ciptaan ya. Tapi kalam Allah itu bersifat abadi ya. Artinya bukan ciptaan, itu aja. Kan tadi saya memang Saya mengangkatnya rasa- seperti itu. Tadi Pak Munir bilang Iya, yang keluar dari Allah itu ciptaan. Nah Ya, sekarang saya mau yang angkat kumaksudkan- kalam. Iya, yang kumaksud itu kan yang Al-Quran ya, yang mushafnya. Anda kan tadi sudah membelokkan, bukan mushafnya ya itu kan. Kalau saya bertanyalah Pak Sumarlin kalau masalah itu kan. Berarti saya bukan Ini kan sudah pernah membelokkan Pak dijelaskan Munir. juga. Saya justru meluruskan. Yang saya maksud itu bukan musab Ya. gitu. Masa saya membelokkan. Gitu loh. Ya, jadi mana nih? Jadi Anda percaya dengan Al-Quran nih? Ya, Pak Munir. Yalah, udah Ya tahu. kan? Anda mau debat Pak Munir. Ya udahlah, saya mau pamit dulu. Ada urusan masih. Ya. Thank you Pak Sumarlin. Oke, baik, Sama Bang. Pak Munir. Sama-sama, Banyak Pak. belajar Pak. Jangan sampai Bapak ketelepasan saya gampang banget loh counter Bapak loh. Ya, Bapak belajar lagi Pak Memang Munir betul sama kan Pak sama Sumarlin. saya kan? Memang mushaf Al-Quran itu ciptaan. Pak Sumarlin juga bilang gitu. Iya, saya Kecuali selalu kalam bicara Allah. bukan musab. Saya tidak Karena pernah kalau bicara Allah tentang itu musab. selalu berada. Ini Itu asik adalah ini sifat-sifat kita Allah, diskusi kan? kalau ada Pak Giri juga sih. Mungkin sekali-sekali bisa Iya. diundang Pak Giri Aceh. Karena satu lagi Pak ya, satu lagi. Ketika dikatakan roh itu adalah ciptaan, tapi balik lagi Pak. Ternyata Al-Quran pun disebut roh Pak. Dikatakan roh oleh Quran sendiri. Itu next-nya Pak. Iya, Ya, bedanya. ruh min Ya. amrina. Bedanya Saya roh lagi ada itu urusan ya, Mas. dulu, jadi saya pamit dulu ya. Nanti next-nya kita Ah, ulas kenapa roh itu ciptaan, tapi Al-Quran sendiri adalah roh gitu loh.